Assalamualaikum teman-teman semua. Selamat datang kembali di channel inspirasi favorit kita, tempat di mana kamu bisa mendengarkan kisah-kisah menyentuh, penuh hikmah, dan menginspirasi hati. Kalau kamu sedang mencari cerita yang bisa membangkitkan semangat, membuatmu bersyukur, dan merenungkan arti perjuangan, kamu datang ke tempat yang tepat. Sebelum kita mulai ceritanya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, dan beri like jika kamu suka dengan cerita seperti ini. Dukungan kecil dari kamu sangat berarti untuk kami, agar terus bisa menghadirkan cerita terbaik dari berbagai penjuru dunia. Dan kalau kamu punya cerita menarik dari kampung halaman atau ingin kisah tertentu diangkat di sini, tulis di kolom komentar ya. Siapa tahu ceritamu akan jadi video berikutnya. Baiklah, duduk yang nyaman, tarik napas pelan, dan mari kita mulai sebuah kisah inspiratif dari padang gurun nan panas tentang seorang bocah penjual batu yang akhirnya mengubah takdirnya dengan ketekunan luar biasa. Judul cerita hari ini adalah Si Omar Penjual Batu, Ketekunan yang Mengubah Takdir. Di sebuah desa kecil di tengah gurun negeri Arab, hiduplah seorang anak laki-laki bernama Omar. Omar bukanlah anak dari keluarga kaya. Ayahnya telah tiada sejak ia masih kecil, dan ibunya bekerja keras setiap hari menjual roti keliling desa demi menyambung hidup. Mereka tinggal di sebuah rumah mungil dari bata lumpur yang sudah retak-retak. Meski hidup dalam kesederhanaan, Omar tumbuh menjadi anak yang sopan, kuat, dan tidak mudah menyerah. Sejak usia 8 tahun, Omar sudah terbiasa bangun sebelum fajar menyingsing. Ia membantu ibunya menyiapkan dagangan, lalu berjalan kaki menyusuri jalanan berpasir untuk menjual roti hangat. Setelah itu, ia langsung berangkat ke sekolah dengan membawa buku-buku tua dan pensil pendek hasil rautan sendiri. Di sekolah, Omar bukan anak yang menonjol. Ia jarang bisa membeli perlengkapan baru atau membawa bekal seperti teman-temannya. Tapi ia punya satu hal yang tidak dimiliki anak-anak lain, semangat belajar yang tak pernah padam. Setiap hari sepulang sekolah, Omar tidak langsung bermain. Ia pergi ke bukit kecil di luar desa. Di sana, ia mengumpulkan batu-batu kecil yang unik. Ada yang berbentuk hati, ada yang berwarna merah keunguan, ada juga yang bercorak aneh seperti marmer. Batu-batu itu ia bawa pulang, ia cuci, ia bersihkan dengan sabar, lalu disusun rapi di atas kain tua. Di sore hari, ia akan duduk di tepi jalan menuju pasar sambil menjajakan batu-batunya. Dengan suara lembut dan penuh harap, ia memanggil orang-orang. Batu keberuntungan, batu hias, hanya 1 dirham, tuan. Namun, siapa yang mau membeli batu dari seorang anak kecil yang lusuh dan berdebu? Hari demi hari berlalu, kadang ia pulang tanpa uang sepeser pun. Tapi ia tidak marah, tidak menangis. Ia hanya duduk di atap rumahnya, memandang langit malam, dan berdoa dalam hati. Ya Allah, jangan biarkan aku menyerah. Suatu hari, seorang pria tua yang bijaksana melintas di pasar. Ia melihat tumpukan batu Omar yang tertata rapi. Ia mendekat dan bertanya, "Kenapa kamu menjual batu, nak?" Omar menjawab, "Aku ingin bantu ibu, dan aku ingin mengumpulkan uang agar bisa jadi arsitek. Aku ingin membangun rumah yang kuat dan indah untuk orang-orang di gurun." Pria itu tersenyum dan membeli 3 batu. Lalu ia berpesan,
Teruskan perjuanganmu anakku, jangan berhenti. Hari demi hari, Omar terus belajar. Ia mulai memahat tulisan di atas batu. Ia tulis kata-kata indah, doa, dan kalimat bijak. Orang-orang mulai tertarik. Batu Oman kini tidak sekedar batu biasa, tapi batu dengan pesan yang menyentuh hati. Namun, cobaan kembali datang. Saat musim badai pasir tiba, dagangannya tersapu angin, semua batu berterbangan, dan kain jualannya hilang entah kemana. Omar terduduk di pasir. Tangannya gemetar, air matanya jatuh satu persatu. Ibunya datang dan memeluknya. Ia berkata lirih, "Omar, nak, kita memang tidak punya banyak harta, tapi kamu punya hati yang kuat. Dan hati yang kuat akan selalu menemukan jalannya." Keesokan harinya, Omar bangkit. Ia kembali ke bukit. Kali ini ia membuat batu-batunya lebih indah, lebih bersih, dan lebih bermakna. Ia tulis kaligrafi Arab, ukiran nama-nama Allah, dan pesan motivasi. Ia bahkan belajar memahat bentuk-bentuk kecil seperti rumah, bintang, dan bulan sabit. Nama Omar mulai dikenal, bahkan ada pelukis dari kota yang membeli puluhan batu untuk dijadikan hiasan dinding. Beberapa bulan kemudian, pria tua yang dulu membeli batu darinya datang lagi. Tapi kali ini, ia membawa kabar mengejutkan. "Aku adalah Sheikh Hasan. Aku punya galeri seni dan lembaga beasiswa. Aku ingin batu-batumu dipamerkan di kota, dan aku ingin membiayai pendidikanmu." Omar hampir tidak bisa berkata-kata. Ia hanya menangis dan memeluk ibunya erat. Mulai saat itu, hidupnya berubah. Ia belajar seni, arsitektur, dan ilmu bangunan. Ia menempuh pendidikan yang dulu hanya bisa ia impikan dari balik jendela kelas. Bertahun-tahun kemudian, Omar kembali ke desanya. Tapi kali ini bukan sebagai penjual batu, melainkan sebagai arsitek muda yang membawa harapan. Ia membangun rumah-rumah kokoh di desa. Rumah-rumah yang tahan panas, ramah lingkungan, dan indah dipandang mata. Saat peresmian bangunan pertama, Omar berdiri di depan anak-anak desa dan berkata, "Dulu, aku hanyalah seorang bocah penjual batu. Tapi batu kecil itu membawaku pada masa depan besar. Jangan pernah malu bermimpi, jangan pernah berhenti mencoba, karena Allah melihat usaha kita sekecil apapun." Dan hari itu, seluruh desa menangis haru. Ibunya tersenyum sambil menatap langit, seolah berkata, "Aku bangga padamu, nak." Teman-teman, kisah Omar mengajarkan kita bahwa ketekunan bisa mengubah takdir, bahwa dari tumpukan batu bisa tumbuh sebuah istana. Jangan pernah menyerah, teruslah berusaha, karena di balik peluh dan air mata, selalu ada pintu yang terbuka bagi mereka yang yakin dan berani. Jika kamu suka dengan cerita ini, jangan lupa tekan like, share ke teman-temanmu, dan tulis di kolom komentar. Saya siap berjuang seperti Omar. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Sampai jumpa di kisah inspiratif berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.